masih di dunia kita dan masih bersama kami berdua di Pennsylvania Avenue. Iya, kalau tadi kita bicara soal 9/11, kali ini kita akan bicara soal satu peringatan yang terjadi seminggu sebelumnya, yaitu Labor Day atau Hari Buruh. Ya, dan memang yang namanya buruh itu nggak di sini, nggak di Indonesia, nggak di negara lain, itu kurang mendapat hak yang semestinya. Iya, makanya setiap perusahaan membuat serikat buruh. Ya. Tapi ada satu negara bagian ya, No? Di Amerika, ada satu negara bagian di Amerika yang tidak memperbolehkan masyarakatnya untuk membentuk sebuah serikat buruh. Padahal penting banget ya. Iya, pasti sulit bekerja di situ. Kita lihat bagaimana kondisinya. Ini dia liputannya. Tom adalah mantan Presiden Federasi Musisi Amerika, serikat musisi terbesar di dunia. Karirnya berawal di band Corps Marinir Amerika Serikat yang sering pentas di Gedung Putih. My last photo at the White House with President Bush Sr. Walaupun popularitas serikat pekerja di Amerika merosot dalam beberapa dekade terakhir, Tom yakin serikat merupakan hal vital. I do believe that unions have helped the American people, even those who are not in the union, make great strides in terms of wages, in terms of benefits. Dalam kurun waktu 40 tahun, keanggotaan serikat di Amerika menurun 50%. Tahun lalu, negara bagian Wisconsin melarang pegawai negerinya berserikat. Sejumlah pengamat ekonomi menilai menurunnya keanggotaan serikat menyebabkan turunnya standar gaji yang disesuaikan dengan tingkat inflasi. And this is because we've had excessive unemployment for many years recently, but even over much of the last 30 years. We've had globalization where American workers have been pitted against workers with much lower wages. We've had the erosion of unionization. Institut Kebijakan Ekonomi juga melaporkan, walaupun produktivitas pekerja Amerika meningkat 80% selama 3 dekade terakhir, upah per jam hanya naik 11%. Namun ini disanggah para pengamat ekonomi yang konservatif. We have had significant differences in how employee compensation is paid out. More goes to healthcare today than in the past, less goes to wages and to other benefits. That's not a function of exploitation, that's just a function of rising healthcare costs and those have to be borne somewhere. Tambahnya dengan menurunkan biaya perawatan kesehatan sekaligus meningkatkan produktivitas, gaji akan naik. Namun Institut Kebijakan Ekonomi menyanggah. That can't possibly be true because we see wages have gone down for segments of the workforce that don't even get health insurance. Namun di tengah pro kontra efektivitas serikat pekerja, Tom masih yakin bahwa standar gaji akan terus merosot, kecuali jika pekerja bersatu untuk menuntut adanya kebijakan yang memberikan jaminan secara ekonomi. Dari Washington DC, tim VOA. Georgia on my mind. Kali ini kita sedang berada di tengah-tengah Freedom Plaza atau yang dulunya disebut Western Plaza, karena untuk menghormati Martin Luther King Jr. yang memperjuangkan hak-hak sipil dan hak-hak bagi kulit hitam. Jadi nama tempat ini diganti menjadi Freedom Plaza. Ya. Dan di sini ditanam time capsule pada tahun 1988. Isinya ada Bible, kemudian ada benda-benda miliknya Martin Luther King Jr. Dan akan digali 100 tahun lagi. Dari tahun 1988 berarti 2088 nanti orang akan berkumpul di sini untuk menyaksikan seremonialnya. Kita masih hidup nggak sih ya? Dan kalau kita masih hidup pengen banget bisa di sini, pengen lihat ada apa sih dalamnya. Iya benar, tempat ini sangat bersejarah. Bulan September itu di Amerika memperingati yang namanya Occupy, di mana gerakan Occupy ini dimulai di Amerika, dan di DC ada juga Occupy DC. Di sini tepatnya. Cuma sekarang kita udah nggak ngeliat ada Occupy di sini, ada tenda. Biasanya ada tenda-tenda kayak di New York ya. Iya, itu tempat di mana orang-orang aktivis-aktivis bertahan sampai tuntutannya dipenuhi begitu. Nah, kita punya liputannya sahabatnya kita. Langsung aja kita saksikan bareng-bareng. Ketika gerakan Occupy menduduki Taman Zuccotti dekat Wall Street, New York, warga sekitar sempat protes karena terganggu dengan tabuhan drum yang tak berakhir dari para aktivis. Penabuh drum ini sempat melawan protes tersebut. We are here to support a movement. Drumming helps that movement. Gerakan ini pun meluas ke berbagai negara di dunia, tapi tidak sampai skala revolusi.
Walaupun para aktivis Occupy di Amerika Serikat menyelamatkan beberapa rumah warga dari penyitaan, berbagai tujuan mereka tak terpenuhi, termasuk pengetatan aturan perbankan, reformasi finansial, lingkungan yang lebih bersih atau pembebasan untuk Tibet. Walaupun begitu, menurut Profesor Sosiologi dari Columbia University ini, pesan melawan keserakahan kelompok elit yang diduga sebagai penyebab berbagai masalah dunia berhasil menjadi wacana umum. One will use the term 1% and 99%, and most of America knows what you're talking about now. You'll find it now in common usage in newspaper articles that have nothing to do with Occupy itself. Dalam beberapa bulan, gerakan Occupy bermunculan di tempat-tempat terbuka di seluruh Amerika Serikat. Tapi sekarang tinggal segelintir relawan yang masih aktif membujuk para pejalan kaki yang sedang melewati taman. Justin sudah ikut aktif dalam gerakan Occupy sejak hari pertama. Menurutnya, perubahan sekecil apapun tetap penting. The revolution is the technology that's in everyone's pockets, the cell phones, the information age. But what Occupy Wall Street at its core is, we're trying to foster a paradigm shift towards a more direct democracy. Menurut Justin, zaman sekarang aktivis menyebarkan pesannya lewat alat elektronik. Dan dengan mudah mereka berkumpul saat diperlukan, seperti pada kesempatan konvensi kedua partai politik Amerika. Berdasarkan jajak pendapat, warga Amerika lebih mendukung tujuan dan prinsip gerakan Occupy dan bukan gerakannya sendiri. Sekarang Taman Zuccotti kembali menjadi tempat untuk bersantai. Apakah keramaian gerakan Occupy tahun lalu akan membuahkan hasil atau tidak, masih harus terus dilihat. Tapi Justin optimis gerakan Occupy akan terus berlanjut melalui dialog. Dari New York, demikian laporan tim VOA. Wah, No, pemirsa, hebat ya mereka mendekam di satu titik berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun di sebuah tenda. Terus mereka juga nggak bekerja, nyari makannya gimana ya? Itu demi memperjuangkan sesuatu. Iya, aktivis-aktivis memang punya keinginan yang kuat dan mereka harus bisa memperjuangkan bukan saja kepentingan mereka ya, tapi kepentingan orang banyak. Iya, ada lagi yang mereka perjuangkan dan kita liput. Mungkin abis yang ini bisa kita lihat ya. Ya. Jangan kemana-mana, tetap di Dunia Kita.